pada semua orang ada damai. Kalau terus percaya akan firman-Nya, oleh firman Tuhan kita terus menang. Percayalah perjanjiannya. Sadar, sadar, sadar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sadar, sadar, ku sadar akan janji penebus. Tuhan, pertolongan kami ada di dalam nama Engkau yang menjadikan langit, bumi, dan segenap isinya, yang memelihara kami dengan sempurna dan saksama. Tuhan, Engkau tempat kami berlindung, karena kami tidak mampu berdiri sendiri. Turunkan atas kami anugerah dan sejahtera-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kor dari nyanyian nomor 59. Sadar, sadar, sadar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sadar, sadar, ku sadar akan janji penebus. Mari kita dengan satu hati mohon firman Tuhan kepada kita. Yohasafanar kamatur, ia kamaser hosta kalom, ayo akara oh. Tuhan, Kau memelihara kami dengan firman dan Kau tahu di mana kami perlu itu. Berfirmanlah atas kami keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna, badan dan jiwa, bahagia yang sejati. Tuhan, berfirman atas kami segala berkat yang baik, limpahi kami dengannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami Tuhan, karena Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya kapayanda karoa palas, hei markalong, haleluya. Berkati kami bergadang-gadang. Terima kasih Tuhan. Kau Amin.
Sementara kita memuji dengan nyanyian nomor 60 kepada saudara-saudara diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur dan perpuluhan saudara. Saudara, tapi sebelum itu ada pengumuman. Saya minta maaf, kaset-kaset yang beberapa waktu ini banyak yang kosong karena ya pekerjaannya baru, jadi banyak yang kebalik. Jadi maaf aja, daripada nggak didengar, ya biarlah taruh didengar. Mari kita memuji dengan nyanyian nomor 60. Banyak hal yang kan berlaku, artinya ku tak tahu. Cukuplah ku hidup saja, ia dipercaya. Ku tak perlu tahu banyak, Yesus sertaku tetap. Hidupku mau ku serahkan pada pimpinan Tuhan. Banyak hal yang kan berlaku, artinya ku tak tahu. Tapi satu yang ku tahu, selalu Yesus sertaku. Jalanku mungkin membawa pada gunung dan rawa, tapi Dia yang setia di sisiku beserta, dan jalanku yang bahaya akan jadi bahagia dengan bertebus darahnya. Ku aman selamanya. Banyak hal yang kan berlaku, artinya ku tak tahu. Tapi satu yang ku tahu, selalu Yesus sertaku. Mari kita berdiri. Yo wasendeman alumun eman kanen daulua aloa menda. Tuhan, bahwa Kau memberi kami kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami adalah anugerah. Karena dengannya kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau tidak pernah tinggalkan kami, melainkan pelihara kami dari saat ke saat dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang kami terima dari tangan. Jadikan kami berkat senantiasa, hingga orang mengenali kami bahwa kami milik-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya fayakona para alume sana kalande kumar salah. Amin.
kita baca firman Tuhan dari Mazmur 132 ayat 17-18. Mazmur 132 ayat 17 dan 18. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Saudara, tidak karena ini, tidak karena itu, tetapi saudara lihat mengenai umat, yaitu mengenai saudara dan saya. Sederhana, cuma ada statement aja. Dan statement itu tidak karena apa-apa yang saudara punya. Ini anugerah. Saudara, kita percaya pada anugerah ini. Saudara hidup menurut anugerah itu. Nah, saudara lihat, kalau dikatakan seperti kita baca ini, musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tidak ada kan? Saudara mesti bela diri, saudara mesti berjuang, saudara enggak ada. Nah, kenapa tidak terjadi seperti ini? Karena saudara juga tidak jalan seperti ini. Saudara jalan, saudara bela diri, saudara berjuang. Kalau tidak berjuang itu bukan berarti bahwa sebodoh-sebodoh. Tidak berjuang itu karena Allah sudah berjuang. Nah, saudara dan saya tinggal nikmati aja. Cuma itu aja. Susah diterima orang. Karena orang susah setia. Saudara gak bisa suruh setia, suruh diem nikmati. Dan saudara, bisa gak kita? Bukan cari-cari, tapi kita nikmati pemberian yang Tuhan berikan. Saya pagi-pagi ini sudah nikmati anugerah. Coba bayangin saudara, saya lagi duduk di depan itu, ada 2 anak kecil di sana. Dia ambil dari tangannya, dia kasih permen saya, Yesko. Saudara, coba bayangin, memberi pemberian itu. Saya nggak harapkan, saya nggak minta, saya nggak cari. Saya lagi duduk, tapi anugerah itu datang. Nah, anugerah itu, saudara. Dan ini saudara boleh terima setiap saat, setiap hari. Dari pagi-pagi saudara boleh alami surprise. Ya saya kan nggak duga, anak lain sih datang saja susah, datang ngasih tangan itu sudah susah, ya kan? Saudara mesti suruh anak saudara itu kasih tangan sama opa. Ini anak nggak ngasih tangan sama saya itu heran, orang langsung ngasih tangan kalau tangannya genggam, karena diambil permen satu, yes kok. Dia datang lagi, bawa juga, yes kok. Saudara, surprise. Anugerah itu tidak tergantung mesti yang berharga. Oh, dia datang ke depan bawa berlian gitu. Enggak, orang itu seringkali mikir bahwa kalau anugerah Allah itu mesti barang berharga. Enggak. Saya minta Tuhan hiburkan saya dan Tuhan hiburkan saya.
Kalau anak itu bisa ngasih, Tuhan mau bilang, apalagi aku. Saudara-saudara, dan memang betul. Yang saya harapkan, yang saya bakal dapat, yang saya bakal terima dari Tuhan, itu jauh-jauh lebih besar dari itu memang. Tetapi modelnya, coraknya itu sama. Pemberian. Tidak tergantung kita. Tidak dikatakan di sini, karena kamu baik sebab itu kamu dapat itu. Enggak. Tuhan tuh punya ukuran sendiri, punya jalan sendiri yang kita nggak ngerti. Saudara tahu nggak? Buat saudara barangkali, kayak gitu aja kok diperhatikan. Buat saya enggak. Sebab jalannya Tuhan itu selalu lewat perkara-perkara yang surprise. Hidup saudara kalau sudah tidak ada surprise lagi, udah menjemukan. Jalan aja tiktok. Tapi kalau kita mau tahu jalannya Tuhan, jalannya itu penuh dengan surprise. Jalannya itu yang kita tidak duga-duga. Saudara, sama seperti anak itu. Saya suka tanya, kenapa kok dia kasih saya? Disuruh, nggak bakal. Saudara, begitu juga Tuhan. Ada banyak perkara yang terjadi. Kenapa? Kita nggak tahu. Tapi hebatnya Tuhan itu tanda-tandanya. Kalau saudara satu hari ini ngalami tanda-tandanya tanpa saudara juga ada beginian terjadi, nanti juga saudara akan alami tanpa saudara juga perkara-perkara yang indah yang Tuhan berikan. Hidup ini indah, dan hidup ini saudara bisa nikmati dengan baik. Apakah saudara kenali itu? Saudara kenali bagaimana Tuhan itu dengan saudara itu punya hubungan, punya hidup, punya bahasa, bahwa tidak semua jadi gitu. Tidak. Ada yang indah yang kita bisa nikmati. Di dalam Mazmur 118 ayat 18. Mazmur 118 ayat 18, firman Tuhan berbunyi begini. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku pada maut. Ini kita lihat. Dengan Tuhan tuh saudara kenal Tuhan, saudara tahu. Dia bisa menghajar kita keras. Dia tidak akan bilang, nggak apa-apa, enggak. Dia bisa ngajar kita keras. Tapi kalau dia ajar keras, dia tidak sampai membiarkan kita kena maut. Ada anak angkat saya, sampai ketemu saya nangis. Gini. Dia kira bahwa kalau dia datang saya nangis, terus saya bilang, oh ya kasihan kan. Saya bisa keras loh, dan saya juga alami dengan Tuhan keras. Tapi kalau keras yang saudara rasakan dari Tuhan, tandanya dia sayang kita. Dan saudara akan lihat, sekeras itu dia ngajar kita, sebesar itu sayangnya kepada kita. Saudara, apakah saudara kenal Tuhan ini? Saudara anggap Tuhan itu apa? Seringkali kita anggap Tuhan itu ayalah, datang boleh, nggak boleh, sebodoh. Saudara tahu, kepada saudara dan saya,
pribadi, dia punya ajaran, dia punya jalan, dia punya surprises. Tidak ada orang yang dipimpin Tuhan itu menjemukan gitu terus jemu bosan gitu jalan. Tidak ada. Orang yang benar diajar oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, matanya gitu bisa kelihatan, glittering in the eyes, mata yang berkilat-kilat. Saudara kan tahu bahwa pekerja saya yang biasanya mengerjakan kaset apa itu luar. Saya nggak cari baru, saya biarkan aja yang mau maju. Nah, ternyata ada pekerja saya 3 laki-laki maju. Dan saudara saya nggak ngajarin dia, tetapi hasilnya itu yang saudara rasakan. Kasetnya separuh, keliru dia masuk. Nah setelah keliru baru saya ngajarin dia. Tapi walaupun keliru, kosong separuh, barang itu tidak terbuang. Saudara tahu kenapa? Kalau saya mesti menghapus itu kaset, saya mesti menghapus kira-kira 1000 untuk 1 minggu. Dan menghapusnya itu susah. Mesin rekam saya itu tidak bisa menghapus itu, override. Tidak. Kalau menghapus mesti satu-satu pakai magnet menghapus. Dan saya pikir itu pekerjaan terlalu banyak. Biarkan aja gitu. Saudara kan bisa dengar kaset, walaupun isinya cuma 1 ayat aja. 1 ayat itu kan tidak kebuang. Nah, nggak apa-apa. Saudara, dan saudara akan lihat 1 kaset itu pun, 1 ayat itu pun akan merupakan pesan Tuhan. Saudara, jadi jalanlah. Memang tidak sempurna. Dari dulu kan memang kaset yang saya sebarkan itu bukan kaset yang hebat gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang profesional dalam hal apa kan. Itu apa adanya. Dan selama 1-2 minggu saudara boleh dengerin itu apa adanya. Saudara tahu, saya tahu bahwa jalannya Tuhan itu hebat sekali. Dia tidak membuat kesalahan. Dia membiarkan pegawai saya membuat kesalahan, tapi dia tidak membuat kesalahan. Dan nanti kita lihat berapa banyak orang tertolong oleh 1-2 ayat. Saudara, hebatnya Tuhan itu. Itu hebat Tuhan. Dia kerjakan semua selesai. Kita nggak ngerti. Dia punya rencana sendiri. Dia punya jalan sendiri. Saudara, jangan terima sebagai anugerah. Saudara tahu anugerah Tuhan itu luar biasa. Perhatikan, saudara pikir saudara itu jalan nggak diperhatikan, diperhatikan lah. Tiap perkara yang jadi dalam hidup saudara itu adalah anugerah. Terimalah sebagai anugerah. Dan saudara akan lihat bahwa Tuhan itu open sekali dengan saudara dan saya. Dan kita pantas ucap syukur. Bukannya masa bodoh. Kita pantas memperhatikan itu. Bukan yang ngomel-ngomel. Nah, Tuhan punya jalan. Buat dia tidak ada jalan itu. Tidak ada yang mustahil. Apapun jalannya, itu anugerah. Itu bukan berarti bahwa saudara gak diajar barangkali, bahwa saudara boleh jalan. Anak angkat saya itu ada yang
Memang orangnya sih baik untuk masyarakat. Dia sebagai ibu juga baik, perhatiin anaknya. Suka diomelin, suka diapain. Gak bisa suruh diam tuh gak bisa. Nah tapi gimana? Ya saya ketawa aja, biarin aja. Ya. Akhirnya datanglah saatnya yang Tuhan ngajar dia. Anak itu minggat. Anak perempuan loh. Anak itu minggat. Gak tahu kemana perginya. Ya, itu keluarganya yang mau pakai marinir, mau pakai apa untuk nyari. Saya bilang, ya, kalau kamu nggak tahu di mana, diam. Ya udah, pikirnya ini boksu ngajari suruh jemput. Cari dong. Diam saja. Dan saya tahu Tuhan akan membawa dia kemana. Waktu tadi pagi saya dikasih tahu, anak saya katanya di sini. Iya, saya udah tahu. Dia tidak mungkin bisa hilang begitu saja. Saudara, cuman saudara berani percaya enggak? Berani mempercayakan diri kepada Tuhan enggak? Kalau saudara berani percaya, Tuhan juga lakukan. Dan hari ini saya sudah tahu dia di mana. Di dalam Yeremia pasal yang ketiga ayat 25. Yeremia 23. Yeremia 3 ayat 25. Kita baca firman Tuhan begini. Yeremia 3 ayat 25. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita, dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Nah, salahnya tuh di situ. Saya kan udah bilang, saudara jalan, saudara pikir jalan dengan Tuhan sebagai orang percaya, kok bisa kebobolan salah? Kok bisa sampai hasilnya salah? Kenapa? Tidak lain, karena kita tidak mau dengar suara Tuhan. Saya udah bilang kan, dengar suara Tuhan, dan itu tuh agape dengan suara Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak mau dengar suara Tuhan, satu langkah yang saudara keliru itu bisa mengakibatkan banyak akibat yang saudara temui. Saudara mau jalan tidak terkejut dalam anugerah Tuhan. Saudara mau jalan bisa diandalkan dalam segala perkara. Tetaplah setia. Tetaplah dengar suara Tuhan. Sanggup menyuruh kita dengan cara yang sangat-sangat simpel. Dia Maha Kuasa, gak ada halangan apa-apa. Kalau saudara mau setia dengar dia, kalau setia mau nurut dia, ngerti gak ngerti, lakukan. Nanti saudara akan kaget, ya, bagaimana hebatnya Tuhan kita. Nanti saudara lihat bagaimana dia sanggup bikin hidup kita sangat sederhana. Cuman itu aja. Kalau kita seringkali pakai pikiran kita, kita merasa kita tuh sudah pintar, kita tuh gini, kita tuh gitu. Saudara, padahal nggak begitu jalan. Sangat simpel.
Guru-guru kita bisa kalah loh sama kita kalau kita jalan begitu. Dan saudara akan lihat hebatnya Tuhan dialah. Jalan buntu kayak apapun buat dia gak ada. Jalan buntu kayak apapun buat dia dibuka. Ada jalannya. Tapi tidak seperti yang saudara pikirkan. Tidak seperti yang saudara sangka. Nah, surprise ini namanya surprise karena itu pakai kekuatan Tuhan, pakai kebijaksanaan Tuhan. Saudara dan saya nurut aja. Nah, orang yang memperhatikan saudara barangkali mula-mula bilang ini orang gila, tetapi akhirnya akan lihat benar juga. Kebijaksanaan Tuhan yang dipakai itu luar biasa. Saudara kenal Tuhan begitu? Saudara kenal Tuhan dari kebijaksanaan yang dia ambil. Tuhan punya kebijaksanaan yang luar biasa. Bertobatlah. Di dalam Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 kita baca firman Tuhan ini bunyinya. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Nah, saudara percaya bahwa Allah itu murah hati? Bagaimana kalau saudara percaya? Nah, kalau memang Allah itu murah hati, pikiran saudara dan saya juga hendaknya murah hati. Kalau saudara benar nurut Tuhan, tentu yang ada di pikiran saudara semua murah hati. Ada yang ganjil di saudara. Saudara, ada yang gak enak. Itu saya terang salah. Kalau saudara mau dengar Tuhan, dengar dah. Agape. Kalau saudara mau nurut Tuhan, periksa tuh hati saudara. Gak ada yang ganjil sedikit pun. Periksa bahwa apa yang ada di hati saudara itu hanya kemurahan saja. Enggak, berarti saudara salah. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita kan, bersihkan pikiran saya. Begitu kita pakai pikiran, mesti timbul jahat. Mesti. Tapi begitu kita benar nurut Tuhan, hati kita lega. Coba jalannya Tuhan tuh hebat nggak? Dia jalan, kasih kita jalan, kayak gila. Jalan. Tapi hati kita lega. Tidak ada ganjel, tidak ada yang keras, tidak ada. Terhadap siapapun tidak. Saudara jangan pikir terhadap anak saudara boleh. Oh anak-anak saya kok. Oh digebuk mau apa boleh. Ya, terhadap siapapun. Hati kita itu bersih itu artinya itu. Lega. Saudara, lega kan hati saudara. Gak ada masalah. Dua topi, nggak ada ya tapi, tidak ada masalah. Kalau saudara agape nurut Tuhan tidak ada masalah. Begitu saudara punya masalah, saudara sudah keluar dari anugerah Tuhan. Dan saudara akan mengalami nanti kesandung-sandung yang nggak enak. Mau jalan saudara enak, itu semua masalah.
bawa kepada Tuhan. Bawa. Allah Bapa kita itu murah. Dan tidak mungkin kalau saudara dengar dia murah hati, hasilnya jadi marah, hasilnya jadi ganjel. Saudara, saya tahu betul kan? Tidak ada. Tuhan tidak berikan kepada kita kesempatan untuk ganjel apapun. Mau serahkan semua kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 20. 1 Korintus 7 ayat yang ke-20 kita baca firman Tuhan ini bunyinya. Satu Korintus 7 ayat yang ke-20. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Saudara, mulai dengan terima dulu. Saudara dipanggil Allah sebagai itu, terima dulu. Dan kalau itu aja yang seringkali jadi kesalahan kita itu adalah bahwa kita nggak terima dipanggil sebagai itu oleh Allah. Kalau kita diterima sebagai budak, terima dulu. Jangan ngomel-ngomel. Jangan datang kepada Tuhan dengan keluhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan ngomel-ngomel. Terima dulu. Saudara dipanggil sebagai apa? Ini bukan ambisi, bukan apa. Kalau saudara mau terima, Tuhan taruh saudara di mana? Kalau saudara ditaruh di lubang sampah, saudara nggak terima. Saudara nggak akan menikmati yang Tuhan kasih. Terima dulu. Tuhan taruh saudara di mana? Tuhan temukan saudara di mana? Dan jangan sok aksi, jangan sok hebat-hebatan. Tuhan tuh tahu persis bagaimana indahnya saudara ditaruh. Dia tahu persis bagaimana saudara bisa ditaruh dengan indah. Dan dia akan berbuat itu. Dia tidak akan kelewatan saudara. Enggak. Dia tahu persis. Kapan dia menghibur saudara, dia tahu persis. Kapan dia sempurnakan saudara, dia tahu persis. Kalau kita mau menerima itu dengan setia. Setia itu mulai dari situ. Setia itu jangan terus bilang, saya sih mau setia kalau saya jadikan manajer. Oh, enggak. Setia itu mesti kelihatan di mana Tuhan menemukan saudara. Dan saudara akan lihat nanti indahnya jalan Tuhan, indahnya pekerjaannya, indahnya semua. Apakah saudara mau terima apa yang Tuhan kasih? Amin. Doa samen damura akayu lasam kalma kora. Tuhan, terima kasih. Kau baik. Terima kasih. Kita berdiri. Ya rasal kanoa masa humayar haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekalian. Ema kalavatore haleluya.